Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiadi Pramono dari kelas TL3A dengan nomor induk mahasiswa 18010419. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Industri dengan judul Manajemen Industri di Era Kompetisi Global. Oke, lanjut ke materi. Manajemen industri, definisi dan aspek manajemen. Yang pertama, definisi manajemen, yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, perorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, atau menekan pentingnya pengendalian dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian aspek manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen lini, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Manajemen lini adalah tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi, di mana seseorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, misalnya mandor, pengawas produksi, dan pengawas teknik. Kemudian manajemen menengah atau middle manager adalah keseluruhan dari organisasi, mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada manajemen puncak, terdiri atas kelompok relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen. Kemudian industri. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi dalam bentuk jasa. Kemudian macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku. Pertama, industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar, contoh pertanian, perkebunan, perhutanan, dan lain-lain. Kemudian ada industri non-ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Kemudian yang terakhir ada industri fasilitatif, adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contohnya asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain-lain. Kemudian golongan atau macam industri berdasarkan besar kecilnya modal dibagi menjadi 2, yaitu industri padat modal dan industri padat karya. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Kemudian industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada jumlah besar tenaga kerja atau pekerjanya dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Kemudian jenis-jenis atau macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya berdasarkan SK Menteri Perindustrian nomor 19/M/1/1986. Ada industri kimia dasar, contohnya seperti semen, obat-obatan, kertas, pupuk. Kemudian industri mesin dan logam, contohnya seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain. Kemudian industri kecil, contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian ada aneka industri, contohnya seperti pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain. Dan lanjut ke jenis-jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Ada industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah karyawannya tenaganya paling berjumlah 1-4 orang. Kemudian besar lagi ke industri kecil, adalah industri yang jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya berjumlah 5-19 orang. Nah, kemudian lebih besarnya lagi ada industri sedang atau industri menengah, adalah industri yang memiliki jumlah karyawan atau tenaga kerjanya sekitar 20-99 orang. Kemudian ada yang terakhir industri besar, adalah industri yang jumlah karyawannya ternyata berjumlah antara 100 orang atau lebih.
Kemudian pembagian atau pengelolaan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin lebih baik. Kemudian industri berorientasi pada menitik beratkan pada tenaga kerja adalah industri yang berada pada lokasi pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan efisien. Kemudian industri berorientasi atau menitik beratkan pada bahan baku adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biasanya transportasi yang besar. Kemudian macam-macam atau jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan. Ada industri primer, industri yang barang-barang produksinya bukan olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian ada industri sekunder. Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Nah, yang terakhir ada industri tersier, adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Nah, lanjut, manajemen industri. Pengertian manajemen industri secara umum adalah mengatur yang dilakukan oleh suatu industri untuk mencapai tujuan usaha secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi utama dari manajemen industri: 1. Pengembangan produk, pembelian, kemudian hubungan industrial, kemudian proses manufaktur. Pada umumnya ada 3 aspek, yaitu teknik industri, plant service, dan plant engineering. Kemudian ada pemasaran, dan yang terakhir keuangan internal dan pelayanan administrasi. Kemudian prinsip manajemen dalam industri. Prinsip manajemen dalam industri adalah sama halnya dengan pengertian dalam arti umum. Fungsi manajemen: perancangan, perorganisasian, penyusunan, pengarangan, pengawasan atau planning, actuating, dan controlling. Kemudian manajemen dalam industri ada 5: manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia atau SDM, manajemen pemeliharaan. Kemudian peran manajemen industri: koordinasi aktivitas efektif seperti komunikasi, pengertian, hubungan sesama manusia, kerjasama, koordinasi. Kemudian pengendalian, kebijakan yang ada standar, operasi, prinsip pengecualian, personalia yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah manajemen skill, meliputi technical skill, human skill, conceptual skill, mampu melihat suatu organisasi secara keseluruhan, mampu memvisualisasikan bagaimana menyesuaikan organisasi dengan lingkungan. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.